Ternyata guys, zaman RK itu lebih baik daripada zaman KDM atau Bapak Aing atau Haji Udin. Katanya sih begitu. Yang pertama, di zaman RK tidak menutup tambang ilegal. Yang kedua, tidak menertibkan bangunan-bangunan liar. Yang ketiga, tidak menertibkan PKL. Nah, di zaman Haji Udin yang uniknya tambang ilegal ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunan-bangunan liarnya ditertibkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, PKL-nya juga ditata dengan rapih, ditertibkan. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka secara kepemimpinan kepada Haji Udin atau Bapak Aing. Kalau kalian tulis di kolom komentar barudaknya. Kakara ayeuna Jawa Barat jadi rame disaprak diganti ku Deddy Mulyadi nya. Ketika Ridwan Kamil menjabat sepi dari demo, dari penutupan tambang karena Ridwan Kamil lebih mementingkan penataan kota Bandung nya. Teu nu lain, tapi Deddy Mulyadi terjun langsung wani nutup tambang besar di Bogor nya. Taya membuktikan bahwa Deddy Mulyadi lebih berpihak kepada masyarakat banyak. Tinggal dari pihak penambang, tinggal minta solusi. Ka Deddy Mulyadi, lain minta gogorowokan ngajejeleng ngagogoreng, lain minta solusi. Cik Pak, minta solusi, ya abdi peryogi dambel kedah kumaha, minta solusi. Lain gogorowokan ngagogoreng, nya. Bakal mencalonkan kembali sebagai Gubernur Jawa Barat 2029. Jujur poe ayeuna loba pisan foto-foto nu kos karareu lewat ka beranda aing. Tulisanna teh maaf, saya akan kembali karena Jawa Barat terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan. Ya dangukeun Bapak RK yang terhormat, kalau misalkan pernyataan eta bener. Salah satu yang membuat Jawa Barat berantakan itu kan Bapak. Habis masa jabatan Bapak, ya Bapak meninggalkan hutang Masjid Al-Jabar 1 triliun. Hutang BPJS, dana hibah jor-joran, ada dugaan korupsi dana iklan, dan ninggalkeun toren. Astagfirullah, kaceplosan eta mah. Jadi yang sebenarnya membuat berantakan itu, terus ada pernyataan ya Jabar terlalu cantik. Kirain yang cantik itu Aura Kasih. Astagfirullah, kaceplosan deui. Poe ayeuna loba kaceplosan euy. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan ya RK mau nyalon lagi atau tidak gitu. Eta mah hak RK, hak Ridwan Kamil. Kalau misalkan ada yang milih. Tapi eta pernyataan Jabar terlalu cantik, sayang untuk dibiarkan berantakan. Aduh, eta yang mudah-mudahan eta teh nya lain pernyataan RK. Da ame sampai ngecek loh browsing di berbagai media online. Eta nya Ridwan Kamil tidak pernah berstatement seperti itu. Cik atuh ieu mah buat oknum yang tidak bertanggung jawab. Anu niat banget gitu nyieun gambar eta dikasih tulisan seolah-olah Ridwan Kamil berstatement seperti itu. Tujuanna naon? Ari eta teh pendukung RK apa haters RK? Inilah dua pemimpin hebat di Jawa Barat, Pilkada Jawa Barat 2029. Bisa jadi salah satu pertarungan paling menarik. Bayangkan jika Ridwan Kamil kembali maju, mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, dan harus berhadapan langsung dengan Deddy Mulyadi. Dua tokoh besar dengan basis pendukung yang sama-sama kuat. Yang satu dikenal dengan berbagai terobosan pembangunan modern. Yang satu lagi terkenal sangat dekat dengan budaya dan dicintai masyarakat. Kalau benar keduanya maju di Pilkada Jabar 2029 nanti, menurut kalian siapa yang bakal menang? RK atau KDM? Tulis di kolom komentar. Hari ini gubernur kita Jawa Barat adalah KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Tapi masih banyak warganet yang membanding-bandingkan antara Ridwan Kamil sama KDM. Ayo kita survei siapa yang akan menang, Ridwan Kamil atau KDM? KDM bos, KDM. 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 KDM lah. Kang Deddy ya lah. KDM. Halo teman-teman warga Jawa Barat, beberapa hari yang lalu Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat terpilih hasil Pilkada 2024 menceritakan kondisi objektif di Jawa Barat.
di mana hutang yang harus dibayar sejumlah 3,4 triliun sampai dengan tahun 2029 hingga masa jabatan Kang Deddy Mulyadi berakhir. Hutang 3,4 triliun tersebut digunakan untuk apa saja? Pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, pengairan, air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan, dan juga revitalisasi pasar. Dan salah satu peribadatan yang dimaksud itu adalah Masjid Al-Jabar. Dan jangan salah juga teman-teman semua, di era Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, terjadi juga adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pemberian dana hibah, di mana bantuan yang diberikan sangat tidak proporsional antar satu ormas dengan ormas yang lain, antar satu OKP dengan OKP yang lain, dan antar satu organisasi lainnya dengan organisasi yang lain. Bantuan organisasi seperti kepemudaan yang organisasi pramuka di situ, kemudian juga ada KNPI yang dapat 5,5 miliar, pramuka dapat 4,8 miliar, dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya mendapat 200 jutaan. Saya heran juga sih, kenapa sih KNPI mendapatkan hibah yang tertinggi gitu. Sementara organisasi seperti Muhammadiyah itu tidak mendapatkan hibah dari Pemprov Jabar. Memangnya KNPI sudah memberikan kontribusi apa untuk negeri ini selain memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang menurut saya by order, tidak substantif, dan hanya seremonial belaka. Dibandingkan dengan misalnya Muhammadiyah yang jelas memiliki masa, kontribusinya tidak diragukan lagi dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Ya meskipun memang Muhammadiyah juga tidak banyak protes ya, karena Muhammadiyah dengan atau tanpa bantuan pemerintah itu juga bisa berjalan semua amal usaha organisasinya dan juga sekolahnya, kemudian juga universitas, panti asuhan, dan lain-lain. Nah, tapi memang sejak awal saya sebetulnya sudah curiga gitu terkait dengan gubernur di era Pak Ridwan Kamil. Karena sangat minim transparansi dan akuntabilitas. Ada banyak kejanggalan di pemerintahan Jawa Barat ini. Contoh kecil saja misalnya, saya pernah mengikuti program beasiswa di Provinsi Jawa Barat namanya Jabar Future Leader Scholarship. Jadi beasiswa ini saya tidak lolos, padahal dulu IPK saya waktu S2 itu adalah 4,00 dan berbagai macam prestasi juga sudah saya lampirkan di situ. Itu tidak ada transparansi dan akuntabilitas atas ketidaklolosan saya. Ternyata usut punya usut, beberapa program tersebut adalah program-program yang sebetulnya beberapa yang diloloskan itu sudah ada nama-namanya gitu. Dan ini tentu menjadi program-program bancakan saja yang pada akhirnya tidak tepat sasaran. Padahal kalau kemudian iya ada seleksi berdasarkan merit system lah, ya harusnya punya indikator dan kriteria yang jelas dong. Mengapa ini lolos, mengapa ini tidak. Ini sama sekali tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Itu hanya sebuah contoh kecil saja teman-teman semua. Dan masih banyak saya kira program-program lainnya yang itu hanya menjadi bancakan saja. Saya tentu berharap kepada gubernur yang terpilih, Bapak Deddy Mulyadi, itu bisa mengembalikan Jawa Barat ke hitoh, membenahi berbagai sektor yang saat ini hanya menjadi bancakan elit tertentu saja. Filosof Amartya Sen pernah menyampaikan demokrasi dan transparansi itu adalah dua sisi dari koin yang sama. Tanpa satu, maka yang lainnya tidak dapat bertahan. Dan Amartya Sen menyampaikan transparansi, akuntabilitas adalah elemen yang sangat penting untuk sistem pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan. Saya tentu bisa berharap Jawa Barat bisa lebih progresif, bisa lebih maju, bisa lebih berdaya, dan juga bisa lebih baik memberikan kontribusi nyata dan mensejahterakan rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat oleh gubernur baru yang terpilih, yaitu Pak Deddy Mulyadi.
2027, 2028, 2029 seluruh daerah desa terisolir di Jawa Barat infrastrukturnya buruk akan selesai, jalannya berbeton, berdrainase dan ber-PJU secara merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Perbedaan Gubernur Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil menyikapi banjir. Terendam nggak ada solusinya. Gaya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir, Pak. Iya. Yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Dari akan yang Ada Pak, jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Ini warga nih lebih aneh lagi. Apaanan banjir, tapi cicing di dia di tempat di atas bendungan. Nah, aing mah lieur. Nah, mereka itu tinggal di bantaran sungai. Namanya Sungai Cikapundung. Jumlah kakaknya ada 372 kakak. 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta. Daripada tiap tahun kudu gogorowokan Pak Dede banjir. Ketika KDM diakui berhasil membangun Jawa Barat yang begitu pesat, walau baru 1 tahun menjabat, timbul pertanyaan dari berbagai pihak. Kenapa dulu tidak seperti ini? Padahal anggaran provinsi tahun-tahun lalu jauh lebih besar. Jawabannya sederhana, KDM bukanlah tipe pejabat yang hanya cari aman, cari nyaman dan cari cuan, tapi benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat dengan mengalokasikan anggaran yang sebesar-besarnya berdampak dan dirasakan rakyat banyak. Yang suka dengan gaya dan kepemimpinan Kang Deddy, silakan like, komen dan share video ini. Ngeri, aing rek digeleng, ampun. Ini KDM benar-benar mau bikin sirkuit ya? Ini udah tinggi banget nih, kotorannya tebal, hostnya tebal. Wah, gubernur mana yang bisa nyaingin KDM? Jangan kan nyaingin, ngikutin aja, nggak ada yang berani. Semuanya cuma nyisir. Gubernur kok ngonten? Gubernur ngonten kok kerja nyata? Mantap jiwa. Ngeri, aing rek digeleng, ampun. Selamat kepada KDM yang sudah bisa menarik investasi sebesar 72,5 triliun. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Se-Indonesia itu nomor 1. Selamat ya kepada para penggemar KDM. Silahkan follow, like, dan share ke 5 akun supaya nanti bisa mendengarkan berita-berita terbaru lagi tentang KDM yang luar biasa. Guys, setuju nggak kalau Jawa Barat dipimpin lagi sama Ridwan Kamil? Aku pengen tahu dong komentar kalian. Menurut kalian lebih bagusan Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi? Seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak mau ngambil keputusan. Mendingan jadi pemimpin ngambil keputusan keliru diperbaiki, daripada diam pencitraan, takut salah, takut dibully, kemudian hanya duduk diam menunggu 5 tahun. Saya kira saya tidak begitu.